Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, saya akan berbagi template pengingat tagihan di Google Sheet, di mana nantinya kita bisa memasukkan daftar tagihan bulanan kita ke file ini. Misalnya di sini kita masukkan dulu untuk bulan Januari ya. Misalnya ada tagihan listrik, masukkan nominalnya. Kemudian tanggal pembayarannya, misalkan kita harus membayar listrik setiap tanggal 2. Oke, misalkan seperti ini teman-teman. Jadi tagihan yang kita masukkan di sini akan langsung tercatat di tanggal yang sudah ditentukan ya teman-teman ya. Ada kalender dinamisnya juga di sini. Ketika kita ubah periodenya, dia akan mengikuti periode yang kita inputkan di dropdown ini teman-teman. Dan nanti ketika sudah terbayar, kita bisa checklist dan dia akan ditandai sebagai tagihan yang terbayar teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah tekan subscribe? Mantap. Kalau begitu kita lanjut ke cara pembuatannya. Let's go. Oke teman-teman, kita siapkan file baru. Kita kasih nama dulu ya. Jika sudah, kita buat tabelnya terlebih dahulu, dimulai dari tabel untuk menampilkan dropdown ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada bulan, kemudian ada tahun, dan juga hari untuk mulainya. Ini nanti kita bikin 2 sel, jadi kita gabungkan. Oke, jika sudah kita kasih border terlebih dahulu. Lalu kita beri jarak 1 kolom ya. Jadi nanti kalendernya mulai dari sini. Di 2 baris awal ini nanti kita gunakan untuk menampilkan judul kalender. Dan di bawahnya adalah hari ya, ini nanti ya. Jadi dari sini kita gabungkan. Kita membutuhkan 3 kolom untuk kotak checklist ya. Yang pertama untuk kotak checklist, kemudian yang kedua ini untuk menampilkan nama tagihan, dan yang ketiga untuk menampilkan nominal. Kemudian di bawahnya adalah untuk tanggal ya teman-teman ya. Nah ini baru 1 hari, misalkan ini hari Senin, kita copy sampai hari Minggu ya. Jadi kita butuh 6 lagi, tinggal copy paste saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Ini kita kasih tambahan 1 kolom ya teman-teman ya. Dan jika sudah, kita kasih border. Dan ini judulnya kita gabungkan ya. Jadi nanti teksnya besar di sini. Kita kasih border juga.
Oke, jika sudah, kita buat untuk daftar tagihannya. Misalnya untuk satu hari kita bikin maksimal 5 tagihan teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Atau teman-teman mungkin kalau ada yang punya lebih dari 5 tagihan dalam satu harinya, bisa menyesuaikan teman-teman. Di sini saya kasih 5 ya satu harinya ya. Kita kasih border dulu. Jika sudah, ini kan baru minggu pertama teman-teman, kita buat untuk 6 minggu. Kita copy paste saja. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam. Dan ini untuk baris selanjutnya kita hapus saja. Nah, jika sudah, kita atur dulu ukuran selnya ya teman-teman ya. Jika sudah, kita buat tabel untuk daftar tagihannya. Misalnya ada tagihan, kemudian di sini nominal, dan ada juga tanggal. Ini kita kasih border dulu. Jadi kurang lebih nanti seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Bisa kita hilangkan garis kisinya dulu. Nah, sekarang kita mulai dari drop down-nya teman-teman. Jadi ini teksnya kita atur dulu. Untuk fontnya saya pakai Lexen ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Di sini drop down-nya kita bikin manual, atau kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya terbiasa menggunakan sheet lain juga tidak masalah. Tapi untuk kali ini saya akan menunjukkan caranya membuat drop down secara manual ya teman-teman ya. Dua-duanya sama-sama bekerja kok teman-teman. Tergantung nanti teman-teman lebih enak pakai yang mana. Misalnya di sini diklik dulu selnya, lalu kita pilih data, ke validasi data ya teman-teman ya. Tambahkan aturan, lalu kita isikan isian dropdown-nya teman-teman. Misalkan di sini bulan, kita ketikkan Januari sampai Desember ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita klik selesai. Oke, dia sudah tampil ya teman-teman ya. Lalu untuk tahun juga sama. Misalkan kita klik selnya dulu, lalu kita tambahkan aturan. Kita buat untuk 5 tahun misalkan. Dan untuk mulainya ini seperti saat kita membuat kalender dinamis ya teman-teman ya. Jadi dimulainya pekan itu bisa dari hari Minggu ataupun hari Senin teman-teman. Jadi kita buat untuk 2 hari saja. Oke, bisa kita coba. Oke, ini kita rapikan dulu. Ya, ini untuk drop down-nya. Jadi nanti kalender ini akan menyesuaikan periode yang kita inputkan di drop down ini, teman-teman. Kemudian kita bikin untuk tabel kalendernya. Ini kita atur dulu ya. Teksnya misalnya kita
kasih dia lexen sama ya, biar seragam. Ukurannya kita besarkan, kita kasih tebal, posisinya ada di tengah ya teman-teman ya. Bisa kita coba dulu. Oke, cukup ya. Sekarang kita buat rumusnya untuk menampilkan tabel sesuai dengan periode yang kita masukkan di dropdown ini. Kita pakai date value ya. Kita mulai dari tanggal 1. Kemudian kita ke bulannya dulu di C2 ya, kita klik, kita ampersand lagi, lalu tahunnya teman-teman. Oke, sudah tampil ya. Bisa dicoba dulu. Kalau sudah, sekarang kita bikin untuk tanggalnya dulu. Nanti ini untuk hari ya, di baris bawahnya. Kita ke baris bawahnya lagi, yaitu untuk tanggal. Kita pakai sequence untuk hari pertamanya ya teman-teman ya. Karena ini tabelnya tidak urut ya, dalam artian kita gabung-gabungkan, maka kita buat sequence-nya untuk satu baris dan satu kolom saja. Artinya untuk sel ini saja teman-teman. Jadi satu baris dan satu kolom. Kita ambil dari sini ya, atau F2, weekday. Kita ambil lagi dari F2. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan fungsi logika ya, if ya. Nah, sekarang kita ke hari mulainya, ada di sini ya. Kita klik di C4. Nah, ketika dia mulai di hari Minggu, nah seperti ini, ngetiknya hati-hati, maka yang tampil adalah hari pertama. Jadi hari pertama itu hari Minggu kalau di spreadsheet ya teman-teman ya. Sedangkan kalau bukan Minggu, dia akan menampilkan hari kedua atau hari Senin. Kita tambah 1. Ya, seperti ini teman-teman. Kita drag dulu ya. Atau mungkin untuk hari kedua kita pakai rumus yang lebih simpel aja. Jadi kita ambil dari hari sebelumnya. Misalkan di hari Selasa ini, kita ambil dari sini sama dengan F5 ya. Kemudian kita tambahkan 1 hari. Nah, ini sudah bertambah 1 ya harinya ya. Kemudian dari Selasa baru kita drag sampai ke Minggu. Dan untuk menampilkan hari, kita ambil dari sel di bawahnya. Jadi sama dengan kita klik bawahnya saja. Kemudian kita drag. Karena hari hanya tampil di baris paling awal ya teman-teman ya. Jika sudah, kita rubah untuk format teksnya. Tampilannya bisa disesuaikan teman-teman. Kemudian formatnya kita ganti. Ini untuk hari ya. Nah, di sini sudah ada. Fontnya kita seragamkan. Ini untuk tanggalnya juga kita atur. Kita pilih formatnya. Kita pilih yang tanggal ini ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu. Jadi tanggal 1 Januari itu hari Rabu. Benar ya teman-teman ya. Coba kita ganti. 1 Februari itu hari Sabtu. Ya, ini sudah betul ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin untuk week 2 sampai week 6. Tanggalnya ya teman-teman ya. Jadi untuk week 2
ini kita ambil dari week sebelumnya. Misalkan hari Senin ini kita ambil dari Senin sebelumnya, jadi sama dengan kita klik saja tanggalnya, kemudian ditambah 7 karena selisih 1 minggu ya teman-teman ya. Kalau sudah di hari Selasa, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Misalkan kita ambil dari hari sebelumnya, ditambah 1. Nah, ini tinggal di drag teman-teman. Oke, jika sudah, kita atur format teksnya. Ini mungkin kita kecilkan saja untuk tanggalnya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah seragam, kita coba copy pastekan ke minggu ketiga. Kita cek dulu apakah sudah urut tanggalnya. Nah, di sini sudah urut ya. Kalau sudah urut, tinggal teman-teman copy paste sampai minggu ke-6. Oke, jika sudah, ini sampai minggu ke-6 ya. Sekarang kita buat dulu untuk conditional formatting. Jadi biar ada pembedanya ya. Ini kan yang 30, 31. Ini bukan Januari ya teman-teman ya, tapi periode sebelumnya. Kita buat dulu kondisionalnya. Jadi untuk minggu pertama, minggu ke-5, dan minggu ke-6 ya teman-teman ya. Kita blok dulu tanggalnya saja. Kita ke format bersyarat. Di sini kita pilih yang formula khusus ya. Lalu kita masukkan rumusnya. Kita ambil nilai teksnya saja dari tanggal ini. Jadi sama dengan teks. Lalu hati-hati ya teman-teman ya, di conditional formatting tidak bisa ngeklik seperti ketika di sel ya teman-teman ya. Jadi kita harus masukkan nama selnya. Misalkan di sini F5 ya. Jadi kita masukkan dulu F5. Lalu kita ambil nama bulannya saja yang secara lengkap ya teman-teman ya. Kodenya adalah MMMM, M4 kali ya. Lalu ini akan kita bandingkan dengan periode yang kita masukkan. Jadi bulan yang kita pilih di sini. Jadi tidak sama dengan ya, atau berbeda dengan data yang ada di sini di C2 ya. Jangan diklik ya teman-teman ya. Ditulis saja kalau di conditional formatting. Supaya terkunci, teman-teman tambahkan dolar ya sebelum menulis selnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, dia sudah terlihat ya. Yang bukan Januari warnanya berbeda ya. Ini tinggal kita atur saja. Misalkan teksnya sekalian biar tidak terlihat. Kalau sudah, diklik selesai teman-teman. Nah, ini kita lakukan juga di minggu ke-5 dan minggu ke-6. Rumusnya bisa kita copy dulu. Lalu kita pastekan ke minggu ke-5 dan minggu ke-6. Tinggal nanti kita rubah
sel sumbernya teman-teman. Kita blok dulu. Sama ya. Ya, kalau tadi di F5, sekarang di F29 ya teman-teman ya. Tinggal diubah saja. Oke, jika sudah, ini terlihat ya, bulan yang tidak sesuai periode. Kita coba dulu. Oke, sudah sesuai ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke tabel daftar tagihannya. Ini kita atur dulu fontnya. Oke, jika sudah, kita membutuhkan satu wadah sel ya untuk menampilkan tanggal secara utuh teman-teman, karena ini nanti ingin kita buat otomatis. Jadi kita mau tanggalnya kita tulis angkanya saja, misalkan 1 atau 20. Dan supaya bisa tampil lengkap, kita butuh satu sel lagi. Kita buat di kolom sebelahnya atau kolom E teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan rumus dulu. Kita pakai date value ya teman-teman ya. Kita ambil dari D7 atau tanggal ya. Bisa teman-teman klik. Nah, kita kombinasikan dengan bulan dan tahun. Jadi bulannya kita ambil dulu di sini ya. Karena ini nanti akan kita drag ke bawah, maka kita kunci dulu posisinya. Kita tekan F4 ya. Kita ampersand lagi. Sekarang tahunnya kita masukkan. Kita kunci juga posisinya. Nah, ini kalau teman-teman lihat belum ada datanya tapi dia keluar ya. Karena ada bulan dan tahunnya. Supaya ini tidak terlihat datanya, nanti kita ganti warna teksnya dan kita kombinasikan dengan isblank teman-teman. Tapi sebelum itu formatnya kita pilih dulu. Nah, misalkan seperti ini, yang tanggal saja yang lebih pendek. Nah, ini kita kombinasikan dulu dengan if dan isblank. Supaya kalau kosong dia tidak menampilkan data dulu teman-teman. Biar sesuai dengan apa yang kita masukkan ya teman-teman ya. Jadi di D7, kalau D7-nya masih kosong, biarkan dia kosong ya. Nah, kalau sudah terisi baru diisi dengan fungsi date value yang sudah kita buat tadi. Oke, misalkan ini kita masukkan sesuai ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini cuma angka dan di sini adalah tanggal secara lengkap. Karena apa? Kalau tidak kita bikin baru, nanti kita nulis tanggalnya harus lengkap, lama kalau mau menampilkan secara otomatis. Jadi kita buat cadangannya terlebih dahulu. Ini bisa kita drag ke bawah. Oke, kalau sudah, ini warna teksnya kita ganti ya, jadi warna putih biar tidak kelihatan kalau ada rumus di sini. Oke, kalau sudah kita hapus dulu. Dan kita ke datanya teman-teman. Kita mulai dari hari pertama. Ini bisa kita atur dulu untuk kotak ini ya. Misalkan perataannya dulu kita kasih ke tengah secara vertikal. Untuk kolom pertama kita akan sisipkan checkbox ya teman-teman ya. Jadi sisipkan kotak centang ya.
Kalau sudah di sebelahnya ini nanti kita ingin menampilkan tagihan, nama tagihan ya, yang sudah kita inputkan di sini. Dan di sini nanti akan menampilkan nominal. Jadi bisa diatur dulu. Ini kita kasih tebal saja, tidak apa-apa. Tebal, dan untuk fontnya kita samakan. Bisa dicek dulu ya. Nah, ini nanti kita kasih format accounting. Komanya kita hilangkan karena sempit ya teman-teman ya. Oke, kalau formatnya sudah sesuai, kita tambahkan rumus supaya nanti daftar yang kita inputkan di sini bisa tampil di kalender. Kita pakai rumus filter di sini teman-teman. Jadi untuk tagihannya dulu ya teman-teman ya, sama dengan filter. Kita blok daftar tagihannya dari B7 ya. Seperti biasa, kalau saya 2 baris saja, yang terakhir saya hapus. Biar nanti kalau apapun yang kita masukkan di bawahnya secara otomatis dia tercatat. Lalu kita kunci dulu teman-teman. Ini, tekan F4 ya, sampai keluar dolarnya. Kalau sudah, sekarang kita bandingkan dengan rumus rahasia yang sudah kita buat tadi, yang kita sisipkan di kolom E tadi. Jadi kita blok juga biar dia sesuai ya teman-teman ya. Kita kunci juga teman-teman. Dan pembandingnya apa? Pembandingnya adalah tanggal yang ada di atasnya. Jadi di sel F5 ya teman-teman ya. Jadi sama dengan F5. Nah, ini masih error karena belum ada datanya ya teman-teman ya. Kita netralisir dulu. Untuk nominalnya juga sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy saja rumusnya. Dan teman-teman ganti ininya saja. Kalau tadi di tagihan kan dari sel atau kolom B ya teman-teman ya. Sekarang kita ingin menampilkan nominal, yaitu dari kolom C teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman hapus. Teman-teman ganti dengan kolom C. Jangan lupa dikunci. Kalau sudah, tekan enter. Ini kita coba dulu untuk 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi kita copy semuanya, kita pastekan sampai ke hari Minggu ya teman-teman ya. Ya, jika sudah, kita uji coba dulu untuk minggu pertama. Misalkan Januari sampai tanggal 5 ya, minggu pertama ya. Kita coba dulu. Misalnya tanggal 1. Ya, dia sudah masuk ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Misalkan di tanggal yang lain, dia masuk juga. Oke, dia juga sudah pindah ya teman-teman ya. Kalau kita ganti tanggalnya, coba kita ganti bulannya teman-teman. Ya, dia sudah mengikuti ya teman-teman ya. Jadi untuk minggu pertama ini sudah berhasil. Misalkan ini kita hapus, ya, dia akan terhapus teman-teman. Sekarang kita copy pastekan dulu. Jadi minggu pertama kita blok semuanya, kita copy dan kita pastekan ke minggu-minggu yang lain teman-teman.
Jika sudah semua, kita uji coba untuk 1 bulan, teman-teman. Coba lagi ya. Misalnya ke tanggal-tanggal yang lain, tanggal 6 misalkan. Oke, dia sudah masuk. Ke minggu yang lain misalnya. Dia sudah pindah ya, teman-teman ya. Coba sekali lagi biar lebih yakin ya, teman-teman ya. Oke, dia juga sudah berpindah di sini. Sekarang kita buat satu conditional formatting lagi, supaya nanti ketika tagihannya sudah terbayar, kita checklist, dia akan tercoret. Kalau tadi kan belum tercoret ya, teman-teman ya. Jadi kita tambahkan satu ketentuan lagi, supaya nanti ketika dicentang, dia akan tercoret. Jadi untuk conditional formatting coretan ini kita buat untuk setiap harinya ya. Jadi kita akan buat 7 kali, Senin sampai Minggu ya, teman-teman ya. Kita mulai dari Senin terlebih dahulu. Nah, ini karena selnya ada yang digabungkan, kita tulis secara manual saja, teman-teman. Misalkan teman-teman bisa tempatkan di kolom G ya, teman-teman ya, G6 di hari yang pertama. Kemudian kita masuk ke format bersyarat. Kita ketikkan saja secara manual, teman-teman. Jadi G6.2 atau sampai ya. Sampai ke H40 ya, teman-teman ya. Tulis saja. Kalau sudah, kita pilih formula khusus dan kita masukkan, karena ini ingin mencoret nilai yang tercentang, maka kita masukkan rumus untuk nilai true-nya, teman-teman. Jadi sama dengan yang diambil dari yang dicentang ini ya, teman-teman ya. Jadi di sel F6, teman-teman. Karena tidak bisa diklik, kita nguncinya diketik secara manual, teman-teman. Kemudian ini warnanya kita atur, coretnya kita pilih ya. Oke, misalnya seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita copy paste saja biar lebih cepat. Kita tes dulu, misalnya di tanggal 6 ya. Oke, sudah tercoret. Misalkan kita tambah lagi di tanggal yang sama. Tercoret juga. Kalau kita ubah tanggalnya, kita tes dulu. Oh, ternyata sudah berhasil ya, teman-teman ya, conditional formatting yang kita bikin. Sekarang kita buat untuk hari-hari yang lain. Jadi kita buat 6 lagi. Caranya masih sama, kita mulai dari hari Selasa, teman-teman. Oke, bisa sambil teman-teman cek ya, sudah semua atau belum, bisa teman-teman coba.
Misalkan di hari Selasa, oke sudah. Kemudian di hari Rabu. Ini bisa teman-teman coba ya, nanti kalau misalkan ada yang keliru, bisa teman-teman lihat lagi conditional formattingnya. Biasanya yang sering salah itu karena banyak ya teman-teman ya, kadang ini misalkan dari M, kadang N-nya tidak ditulis, jadi hanya di M-nya. Nah, jadi bisa teman-teman cek dulu di sini. Oke, terakhir tinggal kita percantik saja untuk tampilannya. Kita kasih warna ya di sini ya. Misalnya ini teksnya nanti diganti warna, kemudian warna garisnya atau latar belakangnya bisa diganti juga, karena ini tampilnya banyaknya supaya tampilannya lebih menarik lagi sesuai dengan teman-teman. Misalkan saya edit seperti ini teman-teman. Oke, tampilannya sudah cantik ya teman-teman ya. Ini sudah siap untuk teman-teman gunakan sebagai daftar tagihan bulanan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini, teman-teman bisa download di link yang sudah kita tambahkan di deskripsi. Teman-teman klik saja linknya. Kemudian teman-teman ikuti sampai ketemu filenya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ketemu filenya, teman-teman salin dulu ya. Jadi klik file buat salinan. Lalu diganti namanya. Misalkan seperti ini. Ini sudah masuk ke drive masing-masing ya. Nah, di sini baru bisa teman-teman pakai. Misalnya ini kalau terlalu besar, teman-teman kecilkan dulu ukurannya. Lalu ini juga bisa teman-teman tambahkan slicer ya. Jadi teman-teman bekukan. Misalkan di kolom E dan di tanggal ini teman-teman. Atau mungkin di sini teman-teman. Di baris keempat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai masukkan daftar tagihan ya. Misalkan nominalnya dimasukkan, tanggalnya jangan lupa. Misalnya contoh satu lagi. Oke, jika misalkan sudah semua dalam 1 bulan, ini kan otomatis muncul di kalender ya teman-teman ya. Ketika tagihan itu sudah dibayar, misalnya air sudah kita bayar, bisa teman-teman checklist. Nah, sampai misalkan 1 bulan nanti sudah terbayar semua. Nah, misalnya bulan Januari selesai teman-teman. Kan tagihannya tetap ya setiap bulannya ya. Kita akan masuk ke bulan Februari. Jadi sebelum teman-teman pindah periode, pindah ke bulan Februari, kalau ini teman-teman klik kan dia jadi nggak pas centangnya ya teman-teman ya. Jadi sebelum itu teman-teman bisa
hilangkan dulu checklistnya, baru dipindah, baru digunakan untuk periode berikutnya. Nah, mungkin supaya lebih aman, teman-teman bisa salin dulu sheet ini ya, jadi supaya ada cadangannya, supaya nanti kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan tidak sengaja menghapus rumus, teman-teman tinggal gunakan file yang sudah teman-teman duplikasikan. Oke teman-teman, di sini kita juga sudah menyediakan versi lengkapnya, kurang lebih untuk tampilan sama ya teman-teman ya. Kita bisa masukkan daftar tagihannya di tabel ini, misalnya seperti ini. Dia langsung masuk ya teman-teman ya. Mungkin kita tambahkan satu lagi. Di sini kelebihannya ada diagram atau chart untuk progresnya ya teman-teman ya. Di sini ada persentasenya. Misalkan kita sudah membayar tagihan, salah satu tagihan, kita checklist. Dia ada progres pelunasannya ya teman-teman ya. Jadi jika 100%, berarti seluruh tagihan kita pada bulan ini sudah terbayarkan. Dan istimewanya lagi, di versi lengkap ini kita tidak perlu menghapus checklist satu persatu ya sebelum masuk ke periode berikutnya. Kita cukup menekan tombol reset yang ada di sini, kita klik. Nah, dia sudah menjadi bersih dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Teman-teman bisa dapatkan versi lengkap ini di link ID. Linknya sudah saya tambahkan di deskripsi. Teman-teman bisa dapatkan versi lengkap ini di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bisa membantu, dan apabila menurut teman-teman konten ini bermanfaat, silakan share video ini supaya bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kemudian jika teman-teman ada saran atau request, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!